Begitu, kata suami, nggak usah keluar, biar papa yang bertanggung jawab terhadap bacaan Quran mama, papa yang tanggung jawab fikihnya mama, papa yang tanggung jawab ilmu hadis dan tafsirnya mama. Nih yang begini kudu ditaatin, nggak usah keluar. Udah asik, nggak usah bayar guru ngaji. Laki kita gurunya langsung. Tapi kan nggak semua laki dia paham agama, nggak semua suami dia alim. Maka suami yang gak bisa ngajarin istrinya langsung, minimal kalau dia gak ngebolehin istrinya keluar rumah ngaji, dia panggil guru ngaji ke rumah. Mah, papa tetap gak redho mama keluar rumah. Kenapa? Karena wajah mama hanya boleh dinikmati oleh papa. Baik pak, terus gimana dong? Papa akan panggilkan guru ngaji privat khusus buat mama. Dari guru tafsir, fikih, hadis, Quran, semua ada. Tiap minggu ganti-gantian khusus buat mama. Itu kalau di total bisa berapa? Ini ya. Tapi suaminya mampu. Enggak, fadhol, silahkan. Namanya suami yang tanggung jawab. Dia nggak boleh istrinya keluar, tapi dipanggil guru ngaji ke rumahnya. Tapi ibu-ibu, nggak semua suami rizkinya berlebih. Maka kalau suami nggak bisa ngajarin, nggak bisa manggil guru privat ke rumah, minimal dia ngizinin istrinya buat berangkat ngaji. Mama mau ngaji, mangga silahkan, papa nggak ngalang-ngalangin. Nanti pulang ngaji, tolong ilmunya diamalin buat keluarga. Ini namanya ngajinya karena Allah. Ada orang yang ngajinya jiping namanya, ngaji kuping. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Begitu pulang ditanya sama laki, mah tadi ngaji apa? Udah lupa. Ya ibu-ibu ya. Nah ini jadi reminder, jadi muhasabah buat kita semua. Bisa jadi surga Allah kita dapetin bukan karena taat sama suami yang soleh, tapi kebalikannya. Ketika kita sabar ngadepin suami yang salah, bukan soleh tapi salah. Ketika kita ikhlas ngadepin suami yang salah, bisa jadi itu jalan surganya kita menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kedua, zaujatan muti'atan, istri yang taat. Bu, salah satu kisah istri yang taat itu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Istri Nabi ada berapa totalnya? Berapa? 25. Nabi itu mah jumlah Nabi 4. Ada berapa? 11. Satu Siti Khadijah. Yang kedua Saudah. Yang ketiga Aisyah. Yang keempat apa ya kata ibu-ibu ya? Ngeblank nih ustazah. Biasanya kita kalau disebutin satu-satu suka lupa. Tapi kalau dalam syair nazam Aqidatul Awam tuh pentingnya memang disyairin biar gampang. Itu kan ada lagunya tuh. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh suka, sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Enak gak kalau pakai syair bu? Tapi kalau disebutin satu-satu, blank kita lupa. Ya Allah, itu sama istri Nabi jumlahnya ada 11 dalam syair Aqidatul Awam itu disebutkan. Ya Khadijah, kemudian Aisyatu wa Hafsatu wa Saudah, Sofiyatu Maimunatu wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatu mardiyah. Diulangin bu?
Nanti kita buka di YouTube ya, di Google, di TikTok banyak istri Nabi pakai syair. Anak Nabi sekarang udah banyak yang disyairin. Anak-anak Nabi jumlahnya ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah itu kan enak ya kalau dipelajarin seperti itu. Ini Khadijah, istri yang setia taat sama Nabi. Khadijah ini dulu Bu salah satu seorang perempuan entrepreneur, pengusaha, pedagang, pembisnis hebat kala itu, satu-satunya perempuan di Mekah yang jadi panutan dalam kesuksesan usaha berdagang. Dan setelah nikah sama Rasul, harta Khadijah, hasil perdagangannya semua didistribusikan untuk dakwah suaminya. Masya Allah. Banyak dari kita mungkin ya Allah kita muhasabah diri kita yang hitung-hitungan sama laki sendiri. Ya Bu ya. Karena perempuan itu prinsipnya duit suami, duit istri. Duit istri, duit saya. Enak aja duit suami. Kalau istri minjem duit sama suami, kadang-kadang gak usah digantiin dah. Tapi kalau suami minjem duit sama istri, ilah, galakan kita ya Bu. Masya Allah. Nih salah satu panutannya Sayyidatuna Khadijah. Khadijah itu gak pernah pelit sama Nabi, apalagi dia kasih hartanya ke Nabi bukan untuk kehidupan, tapi untuk kelancaran dakwah Islam. Salah satu panutan dari Khadijah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah? Khadijah itu paling tahu psikologi suaminya. Kala itu saat Nabi dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min, ketemu sama malaikat Jibril, gemeter Nabi ya, ketakutan, pulang sampai demam, punya masalah, wajahnya berbeda raut mukanya, disambut oleh istrinya. Wahai suamiku, apa yang terjadi? Nabi nggak jawab saking gemeteran, dipeluk sama Khadijah, diantarkan ke kamar, diselimutin, dikasih minum dulu, dielusi, ditunggu sampai tenang, baru diajak ngomong. Suamiku, apa yang membuat engkau seperti ini keadaannya? Kata Nabi, aku bertemu dengan Jibril, malaikatnya Allah, besar, dari ujung ke ujung, bahkan sayapnya itu menutupi matahari yang ada. Wow, ya, ketakutan Nabi bertemu dengan Jibril kala itu. Istrinya ngedengerin, istrinya ngasih ketenangan. Ini salah satu contoh, salah satu kasus yang bisa kita jadikan panutan. Istri yang baik itu, kalau suami baru pulang, jangan langsung dituntut macem-macem. Kalau dia punya masalah, jangan langsung, kenapa? Ada apa? Cerita dulu. Sama bini kok gak mau cerita? Kenapa sih? Gitu ya. Nanti waktu paling tepat untuk ngobrol itu pillow talk. Saat tidur, satu bantal, satu guling, itu paling bagus ngerayu suami waktu itu. Jadi ibu kalau lagi punya kepengen, punya tuntutan, di atas tempat tidur ngerayunya. Ya abang, engkaulah laki-laki tertampan di dunia. Kata lakinya, pasti mama ada maunya. Uji-uji papa ya. Ini waktu paling tepatnya pillow talk. Udah dikasih ketenangan, suaminya sudah tenang, saling berbicara, deep talk, baru saling mengungkapkan satu sama lain. Ada bini yang lakinya baru pulang, disuruh duduk, lakinya mau diajak ngomong, cium tangan enggak, disambut enggak, ditanya udah makan apa belum enggak, lakinya masuk, assalamualaikum, gak dikunci, buka aja. Bininya lagi nonton sinetron, masuk lakinya, ini dari tadi saya tungguin nih, pengen saya omelin nih suami saya. Bang, duduk lu. Kenapa? Duduk. Ya Allah ya Allah. Kata lakinya, kenapa mah? Mama pengen bicara sesuatu. Ada yang perlu mama sampaikan. Lakinya udah ketakutan duluan. Dalam hati suaminya pasti akan terjadi perang dunia ketiga ini. Nah ini salah satu momen yang salah kalau pengen nyampein sesuatu ke suami. Itu saya banyak belajar juga. Ucapkanlah, sampaikanlah di waktu pillow talk. Waktunya love time, lagi tenang, ibu-ibu naik mobil berdua sama suami gandengan tangan.
naik motor tuh pelukan laki bini, biarpun cuma beli seblak sama cilok doang, ya, jalan ngobrol di motor, itu namanya waktu love time, waktu-waktu terbaik ingin menyampaikan suatu keluhan atau kemauan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau perempuan pengen masuk surga, kuncinya cuma empat kuncinya dalam hadis Nabi. Idza sholatil mar'ah khamsaha, kalau dia sholat 5 waktu, sholat wajib, sholat fardu 5 waktu, nggak usah sholat